Rendang itu gue bikin di tahun 2011 tuh. Ini kan rendang lagi populer nih waktu itu ya, BBC ya. Rendang itu udah dimasak, udah jadi ya, dikemas. Kemasnya vacuum pack, karena harus ngilangin udara kan. Ya awal-awal bisnis gue Ya gak ideal. ada yang percaya jadi mau jadi partner gue. Ya kan. Nah gitu lah. Terus ya udah awalnya bikin di rumah gitu kan. Sampai akhirnya kebetulan nyokap gue punya rumah kosong di Soreang. Jadi nyokap gue orang Soreang. Ya. Di rumah kakek, dekat rumah kakek gue tuh anak-anaknya pada bikin rumah sendiri lah di belakangnya. Termasuk walaupun nyokap gue tuh udah tinggal Jakarta, minimal kan setahun sekali pulang kan ke Ya. Soreang. Nah biar kita ada tempat tidur yang fix gitu, nyokap gue bikin rumah. Di rumah itu cuma ditinggalin setahun sekali doang kalau lagi pulang kampung. Kosong. Ya akhirnya gue izin, gue jadiin tempat produksi ya. Gitu akhirnya itu jadi Dapur tuh. dapur. Akhirnya jadi Full satu rumah dapur semua. setengah. Oh, setengah. Setengah. Oh. Rumah jadi Berarti dapur. masih ada yang tinggal juga gitu. Nggak ada kan Oh, kosong. kosong. Oh. Cuma rumah pas lebaran doang. Oke. Jadi kosong. Gitu jadi. Tiga bulan tuh. Setelah 3 bulan baru mulai tertata tuh punya pegawai. Yes, kurang Terus lebih gitu. akhirnya lo bisa fokus ke yang lain instead of lo masak lagi di dapur, atau lo tetap? Enggak, gua masak sebelum 3 bulan itu aja. Maksudnya Oh. 3 bulan pertama masih gue yang belanja, gue yang Oke. masak. Tapi ketika kan rendang tuh cepat banget gitu ya. Karena kan kita sistem reseller ya. Begitu viral, dung. Percepatannya cepat banget. Iya. Langsung hiring orang dan lain-lain lah. Gitu. Yang gue inget ya, kita pernah ikut bazar di Unpar ya, di Unpar. Oke. Percembeluit. Nah, itu ada ya mahasiswa cantik-cantik kan. Nah, gue minta tolong mereka. Oh. Nah, kayaknya itu gitu. adanya di IG pribadi gue deh kayaknya. Oh. Nah, itu ada tuh. Masih gue suruh pegang, gue foto, gue posting lah. Iya. Gitu. Bagus itu endorse murah meriah. Ada Ya? suara meriah. Dan juga circle-nya lebih dekat. Karena yang endorse-nya kan anak kuliahan, anak situ, ya dia kan teman-temannya pasti kan, gue lihat lu nih di IG, emang enak beneran. Bisa. Iya. Terus sambil makan pisang ya. Apa nih? Gue dikirim sama murid online gue lah, si Cesar Kamtolo. Dia tuh baru bikin bisnis pisang madu. Apa namanya? Namanya Titik Desa nih, gue liatin ya. Titik Desa. Ini katanya di Sentul. Gue belum pernah kesana sih, tapi pas dikirimin ini, gini enak banget ya. Coba kita tunjukkan dulu ininya, brandnya. Ini sih udah, maksudnya udah sehari kalau nggak salah. Jadi udah nggak terlalu crunchy. Tapi waktu pertama kali dikirim, crunchy banget. Oke, ini modelnya emang kecil-kecil gini ya, pisangnya. Iya, pisang madu. Enak. Kayak ada rasa susu-susunya gitu. Oh, wow. Kita coba ya. Cepetnya gede banget nih. Kayak ada rasa karamel susu kayaknya ya. Oh, berarti cocok nih pisang madu, kopi meka. Bener. Kopi meka. Gue lupa tadi bawa. Bener-bener cocok nih. Bisa dibeli di mana nih? Oh. Kayaknya ada Instagramnya sih Titik Desa. Setahu gue dia tuh kayak bikin kayak kafe di Sentul. Oh, jadi part of the product. Jadi di Titik Desa itu sebenarnya sebuah tempat kafe. Nah, dia ada punya produk unggulannya ini. Betul. Signature produknya si pisang madu ini. Oke, nice. Oke, ini kan tadi kita udah bahas soal udah gembul ya. Dan perjalanan lo ngebangun udah gembul dari lo ke pasar, terus kemudian segala sesuatunya memang lo lakukan sendiri, riset sendiri, trial and error sendiri. Kan dalam sebuah bisnis itu sebenarnya yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong, itu bagian paling mahal adalah ketika trial and error dalam membuat sebuah bisnis F&B. Trial and error, menemukan rasa yang tepat, rasa yang konsisten, seperti itu gitu ya. Nah, yang mau gue tanyakan adalah bisa nggak sih seorang pengusaha itu mengambil shortcut yang tadi gue bahas? Bisa nggak kita bajak chef atau apa? Kita cuma sediakan infrastrukturnya aja.
Nih gue ada coffee shop, baristanya gue ambil dari sini udah taruh situ, lo bikin kopi yang enak, lo butuh apa, gue siapin mesinnya segala macam gue beliin. Bisa, tapi menurut gue itu bukan metode yang bagus menurut gue. Oke. Karena ketika lo punya restoran dan lo rely too much on the chef, kalau chefnya pindah gimana? Dibikin sistem regenerasi. Selama 3 bulan nih harus sudah ada asistennya dia yang ikut gitu. Ini kita bicaranya pengusahanya uangnya nggak berseri lah ya. Oke. Tapi dia pengen punya usaha gitu. Cara cepatnya kayak gitu. Menurut lo gimana dengan cara seperti itu? Apakah sustain kah, sehat kah? Kalau menurut gua ya, gimana pun bisnis tuh harus ada soul-nya ya. Oke. Kalau menurut gue ada soul-nya. Kalau ya apalagi kalau makanan, ya makanan soul-nya di yang si kreatornya gitu. Kalau kreatornya bukan lu gitu, ya agak sulit ya kalau menurut gue. Karena kan bagaimanapun, tapi ini menurut pemahaman gue, orang lain mungkin melakukan hal berbeda. Kalau gue, kalau bisnis tuh harus punya jiwa. Nah, kalau yang menciptakannya bukan si founder, ya chefnya pindah gitu kan. Kan nggak mungkin dia selama di situ kan. Dan namanya bisnis, kudu ada apa ya namanya? Bukan evolusi. Apa sih namanya? Inovasi. Ya, dia kan harus berubah terus, adaptif gitu kan. Ya kalau si chefnya itu pindah atau apa, siapa yang melakukan inovasi gitu kan. Nah, kalau menurut gue, even ketika gue dari rendang udah gembul, haus maupun meka, gue masih involved di part of product creation-nya. Misalkan gue dibantu sama tim R&D. Nah itu nggak 100% tim R&D yang create. Duduk bareng sama gue. Gitu, nentukin arah si produk ini lari kemana gitu. Gitu. Jadi I also put my soul into the product kalau menurut gue. Gitu. Tapi kalau lo punya uang banyak bla bla bla, ya bisa kayak gitu. Tapi ya gue cuma khawatirin soulnya nggak ada. Yes. Nah itu berarti nyambung ke pertanyaan berikutnya sih yang gue mau nanya. Seberapa penting soul itu dalam sebuah bisnis? Menurut gue penting banget. Karena apalagi bisnis itu brand gitu kan. Semua makhluk hidup ya atau makhluk mati menurut gua punya brand. Kita nih, Gofran Sarif. Gofran Sarif itu brand. Indra Yogi itu brand gitu kan. Persona gitu kan. Dia begitu pun bisnis gitu kan. Bisnis tuh harus punya persona gitu kan. Ya itu adalah apa ya? Ya orang kadang-kadang beli bukan cuma karena produknya gitu, tapi karena brandnya. Karena value dari si brandnya itu. Iya. Banyak lah kita lihat orang-orang beli tuh karena brand tuh banyak ya. Oh ya paling walaupun mungkin secara rasa mungkin biasa gitu ya paling gampang. Kebetulan gue baru semalam atau tadi pagi ya gue lihat apa namanya Steve Jobs dia ngomong tentang Nike gitu ya. Nike kan sepatu ya. Sepatu itu kan bisa bilang komoditas ya. Ya hampir semua orang bisa bikin sepatu ya. Tapi kenapa orang tuh beli Nike gitu kan? Ya karena soul-nya itu, value yang dibawa sama Nike itu bukan tentang masalah feature atau kualitas ya. Tapi kalau dia beli Nike itu represent apa? Dan ketika beli si orangnya kan merasa apa gitu kan? Gitu. Itu ngebangun soul dalam sebuah bisnis itu pasti kan nggak gampang ya? Gak gampang. Butuh orang yang ngerti brand sih. Nah itu apakah itu bisa berawal dari yang orang bilang apa? Hobi, passion. Misalkan kayak dia hobi masak. Kemudian dipersempit, masaknya masak apa? Masak rendang misalkan. Kemudian jadilah bisnis rendang. Dari situ dia put effort dan dia masukkan soulnya dia, rendangnya harus rasanya begini. Dibikin level itu bisa kayak gitu nggak? Ini menurut gue level of entrepreneurship ini masuknya ke situ. Biasanya kalau
entrepreneur awal, Hmm. dia bikin apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Oke. Lu bisa masak rendang, Ya. ya lu you do what, apa ya namanya, yang lu tahu gitu kan. Ya. Nggak ada salahnya, itu namanya product centric tuh. Product centric. Oke. Tapi kalau udah lebih tinggi lagi, dia harus market centric. Karena ketika bisnis Harus apa sih, Cik? market Oh, centric. market centric. Iya. Ya tapi again semuanya tergantung purpose ya. Oke. Ya kalau gue, karena purpose gue pengen bikin bisnis tuh, pengen bikin brand yang bisa sebesar multinational company lah. Oke. Jadi bidang atau kategori bisnis gue tuh harus punya market size yang gede. Itu ketika udah gembul. Seperti Enggak, itu. belum. Oh. Itu setelah kurang lebih 7 tahun gue usaha. Oh, baru mulai punya purpose seperti itu. Enggak, baru ngerti bahwa Oh. gini, ketika gue bikin bisnis dari awal, bahkan sebelum gue bisnis ya, ketika mahasiswa, gue pengen punya bisnis yang segede multinational company. Tapi belum gue bayang bisnis apa, ada apa oke. gitu kan. Iya. Lalu gue mulai dengan apa yang gue bisa dan apa yang gue mampu. Oke. Tapi setelah itu gue merasa udah jalan, kayaknya gue salah deh. Kalau gue pengen punya brand yang segede multinational company, kayaknya bukan kategori ini yang harusnya gue jalankan. Oh. Nah, akhirnya gue situ switch. Oh, berarti bukan dari produk nih, tapi dari market. Nah, jadi itulah gue, ya mungkin bahasanya gue menyanyiakan 7 tahun hidup gue dengan memilih kategori yang salah. Tapi sebenarnya nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang pernah namanya sia-sia. Itu proses learning curve gue aja. Iya. Akhirnya gue ngerti, oh ternyata nggak semua produk itu bisa dibikin segede itu. Oh. Tapi kita kadang-kadang harus memilih produknya, gitu, yang bisa jadi gede. Itu kendaraan lah. Menurut gue produk ada kendaraan. Iya, iya. Itu menarik juga ya, maksud gue udah gembul itu ya gue sebelum kita podcast ini kan gue riset lah dikit-dikit ya. Sudah sampai bisa jual keluar ya. Oke. Ada yang nitip ya, termasuk email tadi, kembali ke email Oh, tadi iya. itu. Gitu. Itu gimana cara mendistribusikan ke sana gitu. Keluar negerinya? Iya. Pakai PT Pos. PT Pos. Serius. Jadi PT Pos tuh punya fasilitas untuk ngirim barang ke luar negeri, baik melalui pesawat maupun kapal. Kan gue juga ngirimnya nggak kontainer bro, orang cuma ngirimnya. Oh iya, per pak gitu. Iya paling isinya 100, 200. Oke. 100 sih, saya ingat gue satu kotak tuh 100. Kadang-kadang ada yang mesen 200, 300. Gue baca ada yang komen. Oh boleh ya ngirim daging ke US? Boleh, beberapa negara boleh. Oh gitu? Beberapa negara boleh. Tapi bukannya sekarang udah agak ketat ya? Waduh. Apa belum tahu juga? Nih, gue pernah ngirim ya. Gue pernah ngirim pakai kapal laut ke Belanda. 2 bulan itu. 2 bulan? 2 bulan, kapal laut ya? Itu? Iya. Selama perjalanan dari Indonesia ke Belanda sampai 2 bulan. Itu yang beli temen dosen gue. Itu masaknya setengah matang sampai sana matang dong. Tuh. Tapi karena jar murah kan. Iya. Tapi kalau mau cepat ya pakai pesawat. Oke. Pesawat bisa juga. Pesawat seminggu lah kurang lebih. Kemana aja sih waktu itu negaranya? Paling jauh ya, Kroasia gue pernah. Kroasia gue pernah. Lalu Belanda. Amerika paling sering lah, Seattle tuh gue paling sering. Malaysia juga sering, gitu kan. Itu rata-rata mereka reseller atau konsumsi pribadi? Kalau yang beli banyak pasti reseller. Beli banyak reseller? Iya, kalau banyak reseller pasti. Kebayang dong ya, maksudnya dengan jualannya bisa level internasional gitu ya, no wonder bisa sebulan itu berapa? 600. Tapi paling banyak masih di lokal lah. Lokal ya? Reseller gue dari Aceh sampai Papua lah. Itu distribute-nya ke resto kah atau ke? Nggak, zaman dulu kan BBM ya. Ya jualan via BBM kan yang banyak. Oh gitu? Broadcast message bla 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 gitu. Wah, berarti ada masanya UFO ini jadi tukang spam juga ya? Oh, yang nge-spam bukan gua. Oh, bukan. Yang nge-spam distributor gua, reseller gua. Oh iya. Karena gua banyaknya cuma jual ke distributor, gua nggak jual ke. Oh, berarti distributor kah yang menangani? Jadi distributor itu waktu itu minimal pembelian 20 juta.
Minimal. Minimal jadi distributor. Makanya omset gua kan 600 juta tuh, gede banget. Oke. Ya itu cuma punya DC 30 distributor udah kelar. 30 distributor gue pesan 600 juta. Gua nggak jual satu gitu, Bro. Iya. Gitu. Nah, ini kayaknya masuk bagian terakhir nih. Dengan volume order sebanyak itu, gimana ngejaga kualitas? Kualitas. Iya. Oke, ini namanya UMKM ya. Ya waktu itu udah produksinya di dapur produksi yang tempat nyokap gue tuh, yang rumah nyokap gue kosong itu kan. Nah, gue tuh waktu itu ya namanya UMKM juga masih berpikirnya close minded. Gue merahasiakan si resepnya. Jadi ada satu ruangan di rumah itu isinya tempat rempah-rempah. Oke. Nah, lalu gue ada orang kepercayaan, adiknya nyokap, bibi gue, Bida, itu jadi kepala produksi. Gue tunjuk di kepala produksi. Ya, gue mendelegasikan si resep gue, mentransfer resep gue tuh ke dia. Cuma dia yang megang. Oke. Jadi tiap pagi itu yang dilakuin adalah dia nimbang-nimbang, tiap rempah itu ditimbang-timbang sama dia, diplastikin. Jadi kayak saset gitu ya, plastikin. Nah itu ini untuk berapa kilo daging gitu. Oke. Nah tiap pagi itu yang dilakuin sama dia. Jadi terukur ya? Semua terukur, precise. Nah jadi pegawai-pegawai yang lain cuma tinggal itu masukin santan, masukin apa, tinggal masukin bumbunya. Kayak masak Indomie bumbunya. Gitu. Nah tadi cara gimana bikin standar? Ya dengan metode itu yang sebagai UMKM waktu itu gue lakuin kayak gitu. Oke, ternyata ini juga ya, maksudnya segala sesuatu itu emang harus benar-benar terukur detail ya. Berapa gramnya, garamnya. Ya, itu yang bisa gue lakuin lah untuk menjaga standarisasi produk. Oke. Mungkin sesi udah gembul sekian dulu ya. Ntar kita ngobrol lagi. Panjang bro. Sebenarnya kalau ngomongin udah gembul, ngomongin seminggu juga nggak kelar. Iya, makanya. Karena udah gembul itu kan ya dari 2011 sampai terakhir baru gue suntik mati tahun lalu. Gitu tahun lalu? Baru gue suntik mati tahun lalu. 2024. Gitu. Wah ini menarik nih. Nanti sesi berikutnya kita bedah nih kenapa harus disuntik mati. Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta resep sederhana, ku jaga rasa, ku jaga nama. Walau sempat jatuh, ku bangkit lagi. Rendang ini saksi perjalanan diri. Udah gembul, rendang titik balikku. Bertahun luka, kini jadi ilmu. Bukan cuma soal laku, tapi bukti mimpi bisa tumbuh. Dari wajan ke cita-cita, dari kecil jadi besar bersama doa. Yang penting niatnya tulus, rejeki datang terus. Alhamdulillah, udah gembul, rendang rasa perjuangan. Dari Bandung untuk banyak harapan. Titik balik langkah awalku menuju besar dan bermakna.